cukup aku aja yang kau hianati negara jangan gitu misalnya. Itu kan teks-teks yang muncul di Itu teksmu apa teksnya orang yang demo itu? Ada. Nah ya, atau lupa saya. Kaum muda kita ini kayaknya punya strategi yang lain deh, viral gitu misalnya. Jadi mereka geraknya nggak sendiri, tapi rame-rame gitu. Melalui value yang sama yang mereka perjuangkan misalnya. Viral, itu salah satu kata kunci penting untuk itu ya. Halo, ketemu lagi dengan saya, Gus Indarto, di acara Kota Seni kita di TVRI Yogyakarta ini. Saya banyak sekali sering keluar di ruang publik dan menemui banyak dunia visual, gambar, macam-macam, dan tampaknya itu ada yang memperhatikan. Salah satunya adalah dari kajian soal budaya, sosiologi, dan semacamnya. Nah, salah satu orang yang rajin meneliti, mengkaji persoalan-persoalan dunia visual atau kerennya itu apa ya, visual culture. Ini ada di depan saya saat ini Mbak Elo Santi Jessica. Halo Mbak Elo. Bagus. Apa kabar? Baik. Sedang sibuk apa ini hari-hari ini? Akhir-akhir ini menjalani hari dengan tampak baik-baik saja. Wah, nggak hektik? Dibuat tampak tidak hektik. Elo Jessica, ini adalah dosen muda di Sosiologi Visipologi M, juga di KBM ya, Kajian Budaya Media. Ya. Nah, saya ingin tahu persis problem apa sih sebetulnya di dunia visual kita yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian dan menjadi titik tarik dari publik di Indonesia. Baik, kalau buat saya sendiri ada banyak hal sebetulnya yang menarik perhatian dari dunia visualitas yang biasa kita temui. Apalagi akhir-akhir ini unsur visualitas itu seperti nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita jalan di jalan raya, kita lihat baliho, kita lihat poster, mural, bahkan iklan. Terus hari-hari ini ketika kita buka handphone, buka medsos, visualitas itu bertebaran luar biasa gitu Pak. Belum lagi ketika kita nyari hiburan, entertainment, kita bersosialisasi sama orang, itu nggak bisa lepas juga dari visualitas. Jadi saya kira visualitas ini sebetulnya bahkan tanpa ini ya, tanpa kita harus menegas-negaskan, sebetulnya ini adalah hal yang sangat akrab, terus menjadi moda kita sehari-hari untuk berinteraksi dengan orang lain, baik di ruang publik maupun bahkan ruang yang cukup private gitu. Jadi macam-macam, misalnya di media sosial kita juga mempersonalisasi visualitas kita pakai foto, terus foto juga masih difilter, dipakein stiker mungkin dari angle tertentu jatuh bagusnya. Jadi beda jauh dengan aslinya gitu? Bisa beda atau mungkin juga versi-versi lain yang menurut dia lebih dalam tanda kutip kutip estetik gitu. Ya. Artinya apakah publik juga sebetulnya tertarik untuk membuat realitas baru atas diri dan lingkungannya, atau sedang mereduplikasi sesuatu yang ada di sekitarnya, atau gimana itu? Kemungkinannya kedua yang ditawarkan Pak Kus itu tadi juga terjadi. Ada yang membuat realitas baru dari itu dengan medium atau platform yang disediakan sekarang sangat banyak, misalnya media sosial. Tapi ada juga yang mereduplikasi ya yang sudah ada. Hanya beda bentuk mungkin. Kalau dulu mungkin membuat gambar diri itu dilukis, atau mungkin pakai foto, kita perlu ke studio foto. Hari ini itu bisa lebih personalized dengan kita ngatur sendiri dengan kamera yang kita punya, misalnya lewat handphone dan lain-lain.
gitu. Wah, ini makin menarik nih perbincangan, karena dunia kita bangun tidur anak semua usia sekarang sudah bermedsos ya, semuanya bermedsos, dan kemudian dunia visual itu muncul ya. Jadi meme, gambar-gambar lucu, mengkritik, menyinyiri pihak lain, itu kan sesuatu yang sudah makin lama makin lumrah ya. Sebenarnya gejala apa sih ya kemudian dunia visual itu, dunia rupa itu menjadi semacam garda depan atau senjata penting untuk kepentingan itu? Baik, kalau misalnya saya melihat ruang-ruang publik gitu ya misalnya, atau ruang-ruang yang sudah mapan sebelumnya, misalnya ruang bersuara untuk politik, atau mungkin juga ruang berpendapat, itu seringkali di ruang yang real, yang nyata itu sudah ada yang mengatur. Nah, bisa jadi beberapa orang itu memerlukan alternatif yang ketika mereka nggak bisa bersuara di ruang ini, cari ruang yang lain. Misalnya kalau anak muda, terus dia pengen punya pendapat soal politik, dia nggak bisa langsung ikut rapat politik gitu kan Pak, maksud saya, atau langsung ikut partai, pasti dia punya banyak pertimbangan. Tapi dengan meme lucu gitu misalnya, dia bisa juga bersuara atau mengutarakan pendapatnya tentang situasi politik di Indonesia tanpa dia harus masuk terlalu intens ke ruang yang istilahnya itu terlalu kental nuansa politiknya. Begitu. Jadi bisa cari alternatif ya untuk bisa bersuara tapi nggak mau terseret-seret banget gitu misalnya. Istilah tinjunya dulu itu hit and run lah ya. Nah, bisa. Lari. bisa. Saya juga sedikit ngamati lah ya. Itu terjadi pada soal kasus-kasus demo ya. Demo di ruang publik itu ternyata membawa atau ada problem visual yang bergeser ya. Iya betul. Mamanya orang demo bawa poster, anak-anak muda atau mungkin juga buruh atau yang lain membawa poster, membawa teks-teks yang demonya, teks itu kayaknya bukan tuntutan yang langsung ya, nggak heroik, tapi malah lucu. Itu gejala apa ini? Saya melihat ada hal yang mungkin cukup geser ya ketika mereka melihat tulisan-tulisan yang tembak langsung, heroik. Kadang ada juga kan yang bawa teks, kalau dibaca isinya kejam kayak gitu. Itu gaya-gaya untuk berpendapat seperti itu sudah mulai digeser dengan cara-cara yang lucu, lebih relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Karena ada banyak banyak kasus yang ujaran-ujaran tertentu itu dianggap kebencian, ujaran kebencian lalu diproblematisasi gitu. Tapi kan yang teks-teks lucu ini mereka tetap bisa menyuarakan apa yang mereka mau, bisa relate dengan teman-temannya juga, tapi sekaligus aman untuk diri mereka juga. Jadi ketika ini dibawa ke ruang publik, misalnya waktu demo, cukup aku aja yang kau hianati negara jangan gitu misalnya. Itu kan teks-teks yang muncul di itu teksmu apa teksnya orang yang demo itu? Ada atau lupa saya. Misalnya seperti itu, style mengkritik tapi sekaligus lewat candaan itu sedang musim. Mungkin lewat podcast itu logika yang sama juga muncul, gimana mereka bersuara untuk hal-hal yang politis, anak muda, tapi ruang politiknya anak muda ini kan tidak mudah ya untuk mereka bisa masuk dan bersuara. Jadi mereka mencari ruang-ruang lain yang mungkin nggak identik dengan politik praktis, tapi di ruang itu mereka bisa bersuara sesuai stylenya mereka. Gitu. Dengan humor atau pendekatan yang ringan seperti itu, apakah cukup efektif ya kira-kira? Efektif dalam hal apa? Menyuarakan suara mereka ke pihak atau sosok yang dikritik, yang disasar gitu. Kalau menurut saya untuk membuka ruang dan memungkinkan mereka bersuara ini sangat efektif dan juga aman gitu dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau sampai apakah ini bisa efektif untuk mengubah keadaan, nah ini
para kaum muda kita ini kayaknya punya strategi yang lain deh, viral gitu misalnya. Jadi mereka geraknya nggak sendiri, tapi rame-rame. Penting untuk itu ya? Iya, terutama di media sosial sih Pak. Sementara media sosial ini sebetulnya juga menjadi perangkat penting untuk dua pihak ya, yang dikritik dan yang mengkritik ya. Nah, Anda bisa ngamati nggak polanya? Kira-kira seperti apa sih yang disuarakan atau yang derivasikan ke publik soal itu, soal pesan-pesannya? Itu gimana ya karakternya? Kalau saya melihatnya, mungkin stylenya akan sangat berbeda ya dengan misalnya demo yang dilakukan sebelum masa media sosial. Mereka menggunakan ruang-ruang di media sosial ini sebagai ruang yang mungkin belum ada yang sangat dominan di situ. Jadi mereka bisa bebas, nggak bebas juga sih, gimana ya bilangnya, relatif lebih terbuka kemungkinannya biar mereka bisa bersuara atau berpendapat di situ dengan berbagai macam moda tentu saja ya, karena media sosial kita ini bisa audio, bisa visual juga, kombinasi keduanya juga memungkinkan. Belum lagi campur tangan algoritma di situ yang memungkinkan viral itu tadi. Jadi kalau misalkan isu itu banyak yang memperhatikan, sangat besar kemungkinannya untuk bisa viral di Indonesia, dan sebagian netizen menggunakan hal tersebut sebagai senjata biar ini diperhatikan oleh struktur yang lebih gede, misalnya negara. Kayak kasus yang misalnya kalau ini nggak dikawal netizen, ini bisa turun gitu misalnya, tapi mereka terus menerus menyuarakan di media sosial biar ini tetap jalan. Oke. Nanti kita kembali ke soal medsos ya. Oke. Ruang publik kita juga, terutama di Jogja lah ya, sekarang hari-hari ini gitu juga dikayakan oleh dunia visual, menjadi ya itu bagian dari visual culture kita, yaitu mural. Mungkin Anda juga ngamati bagaimana sih mural itu peran, posisi, dan kemungkinan-kemungkinannya di ruang publik ya. Baik, kalau misalkan mural itu juga anak muda juga ya kayaknya ya. Iya, secara gaya bisa dibilang anak muda ya Pak Kus ya. Sayangnya ruangnya terbatas Pak itu. Jadi kalau misalkan mau menyuarakan lagi ya nutupin yang sudah ada, karena ya temboknya itu lagi gitu mungkin, dan untuk memperjuangkan si ruang untuk mural sendiri kan banyak juga yang perlu dilakukan, misalnya bersaing antara satu dengan yang lain. Nah ini mungkin bahasannya akan lebih dekat bagaimana ruang kota itu dikontestasikan oleh seniman-seniman gitu misalnya. Oh, kalau itu berarti memang yang bisa melakukan seniman ya, atau orang-orang yang punya tendensi aksi seni gitu ya. Kalau untuk orang biasa mungkin yang tidak punya skill mural atau graffiti ya agak susah. Kalaupun jadi ya coret-coret dan itu dianggap tidak tertib. Bukan lagi tentang bersuara tapi merusak. Vandalisme. Iya, vandal akhirnya. Iya. Nah, kembali ke soal medsos ini, sebetulnya apakah itu menjadi medium yang betul-betul bisa merelaksasi publik ketika mereka sebenarnya jenuh jumut dengan problem-problem sosial ya. Tapi sekaligus juga bisa membuat jenuh karena saking banyaknya informasi, apapun suara di situ bisa diunggah. Macam-macam sekali, bahkan kadang dengan kerja algoritma, ketika kita sudah buka satu kasus itu muncul terus-menerus sampai mungkin di titik melelahkan gitu ya informasinya karena terlalu banyak. Itu juga sangat mungkin. Jadi tidak hanya tentang optimisme bagaimana orang berpendapat, mungkin membuka ruang untuk bersuara, tapi juga sekaligus karena isinya orang yang beraktivitas di situ ya. Jadi ketika di ruang di luar medsos misalnya orang bisa dibungkam, bukan berarti di medsos nggak bisa. Itu tetap bisa terjadi. Walaupun
kemungkinannya luas, tapi kemungkinan untuk membungkam ini juga besar. Kemungkinan banalnya informasi ini sampai melelahkan juga sangat mungkin. Fenomena seperti itu ya yang melelahkan, tapi juga ada humornya, ada macam-macamnya, itu sebenarnya fenomena global atau hanya di Indonesia ya? Di beberapa negara juga terjadi hal yang sama. Hanya saja mungkin jumlah netizen kita sangat besar dan sangat aktif. Jadi ini jadi lebih terasa gitu mungkin ya. Dan konten dari negara lain pun kadang kan kita pinjem untuk kita kontenkan ulang. Misalnya yang ini sudah viral nih di Malaysia, terus kita pinjam, kita komentari atau kita reaction gitu misalnya, terus diunggah ulang, kan sangat mungkin juga. Jadi ketika membatasi fenomena media sosial ini di satu wilayah gitu, ini juga cukup tricky gitu ya, dan agak licin karena mainnya tidak lagi dibatasi geografis itu media sosial ini. Jadi ingat nih saya ketika video Vladimir Putin, pemimpin Rusia, mainkan piano, dan kemudian lagunya diganti Indonesia Raya, dan orang anggap ini Putin pun menyanyikan Indonesia Raya. Ini juga lucu, tapi sebenarnya juga agak ngawur gitu. Nah, menurut Anda, menurut kajian Anda itu gejala apa juga ini? Itu kan udah ngawur sebenarnya ya publik kita ya dalam bermedsos, tapi ada sisi menghiburnya juga ya. Lucu juga ini. Gimana ini kalau menurut pengamatan Anda itu? Iya betul. Ada banyak sekali hal-hal seperti itu. Misalnya salah mengira bahwa yang viral di medsos ini dikira anak Indonesia, ternyata bukan. Seperti itu kan juga banyak. Atau mungkin karya seni yang itu bermain visualitas tokoh-tokoh tertentu dijejer-jejerkan, misalnya karyanya Mas Agan Harahap ya. Foto ya. Foto itu bahkan sampai disalahpahami oleh beberapa orang dan dijadikan source sejarah. Itu juga bisa terjadi. Jadi saya kira kesalahpahaman itu kemungkinannya tidak hanya di medsos, bahkan sampai di arsip sejarah pun itu juga masih ada kemungkinan. Tapi mau tidak mau kita perlu menerima bahwa hal itu ada, agar bisa merefleksikan bahwa ini itu mau diapakan sebetulnya hal-hal yang seperti ini, tapi diterima dulu, Pak. Iya, risikonya besar juga ya. Kalau Anda tadi nyinggung soal seni ya, katakanlah mungkin soal seni rupa. Nah, apakah seni rupa juga punya peran untuk bisa menjadi pemicu atau sekaligus juga benteng untuk melihat fenomena-fenomena yang ada di medsos seperti itu tadi? Ya, saya kira seni rupa yang sangat kental dengan visualitas, dia punya seperangkat pengetahuan yang menurut saya cukup mapan, yang bisa kita pinjam untuk menganalisis hal-hal yang ada di visualitas. Tapi sekaligus kita juga perlu kritis terhadap pengetahuan tersebut karena konteksnya sudah sangat berbeda. Ketika dulu mungkin pengetahuan seni rupa itu dibangun sejak misalnya aliran-aliran lukis dan lain sebagainya, terus kemudian pemahaman filsafatnya ya seperti yang berkembang di Eropa gitu misalnya. Sementara fenomena yang kita hadapi hari ini adalah fenomena yang unik gitu, yang terjadi di Indonesia, terus mediumnya juga sudah sangat berbeda. Kita bisa pinjam pengetahuan tersebut untuk menganalisis, tapi kita juga perlu hati-hati memperlakukan pengetahuan itu. Wah, kalau nggak salah Anda juga mengkaji soal seni rupa ya, mungkin dari aspek-aspek sosiologis. Nah, kalau kita lari ke soal seni rupa, nah gejala apa lagi yang sebetulnya sedang berkembang dalam pengamatan Anda soal di dunia seni rupa ya, soal keterlibatan seni rupa
dunia visual di ruang publik lah ya katakanlah. Ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya, bagaimana seni rupa ini juga hal yang sangat dinamis. Jadi bukan hanya media sosial kita, masyarakat kita yang dinamis, tapi sebetulnya seni rupa ini juga berkembang sangat jauh. Ketika masyarakat sangat menerima media sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari, seni rupa ini juga dalam titik tertentu mulai menyesuaikan. Jadi karya-karya yang instagramable, memanfaatkan teknologi handphone gitu misalnya. Terus juga melihat bagaimana pengunjung pameran misalnya suka banget selfie, dan itu diwadahi oleh karya-karya ini. Itu juga sangat banyak, Pak. Jadi perkembangan seni rupa saya kira juga sangat reflektif sama fenomena ini. Nggak hanya mengikuti, tapi juga saling mempengaruhi gitu maksud saya. Nah, ya saya ngamati paling nggak dalam 10 tahun terakhir ya, itu dunia seni rupa cukup diapresiasi dengan atau oleh publik, paling tidak keluarannya, outputnya itu di media sosial. Tapi cara apresiasi seperti itu sebetulnya adakah pendalaman atau pendangkalan ya? Bagaimana ya? Saya melihat cara untuk mengapresiasi ini sangat bermacam-macam, dan mungkin apa yang dilakukan publik kita ini salah satunya dari cara apresiasi itu. Mungkin bisa jadi ya berfoto dulu lah dengan karya seni, itu tahap awalnya. Tapi bagaimana kemudian kita menggunakan atau mungkin juga welcome terhadap hal tersebut, dan justru menggunakan titik itu sebagai cara kita untuk bisa masuk dan lebih akrab. Jadi tidak lagi membuat karya seni itu terlalu berjarak sama publik, tapi menggunakan titik itu biar lebih dekat. Tapi tentu saja itu nggak bisa berlaku untuk semua karya seni. Misalnya karya seni yang mungkin sangat legend gitu, oh ya berisiko sekali gitu kalau untuk dipajang di ruang publik yang bebas, terus orang bisa mendekat, megang foto kayak gitu, ya cukup berisiko. Tapi ya mungkin karya-karya berikutnya bisa kan Pak untuk mendekat ke sana. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi soal ini pendangkalan atau pendalaman mungkin juga kurang relevan ya untuk konteks hari ini soal apresiasi publik terhadap karya seni. Kalau menurut saya pribadi, pemahaman apresiasi seperti apa dulu yang diharapkan? Karena apresiasi ini bentuknya sangat banyak, dan saya pribadi gitu ya, belum tentu semua orang setuju, melihat itu sebagai salah satu effort apresiasinya mereka dengan logikanya publik yang ngikutin mungkin media sosial, kayak ketika ada hal yang instagramable terus mereka memfoto hal tersebut, biasanya itu juga dari ada banyak pertimbangan sampai mereka melakukan hal yang foto terus diunggah seperti itu, dan itu memang bentuk apresiasi tapi logikanya dengan logika media sosial. Nah, kalau apresiasi dengan logika seni rupa yang mungkin dibayangkan seperti pada zaman dahulu, nggak dulu banget ya, sampai membicarakan dengan intens sejarahnya, mungkin tekniknya, stylenya, siapa yang membuat ini, isunya apa. Ini dua hal yang agak berbeda ya menurut saya. Tapi dua-duanya saya memahaminya juga sebagai bentuk apresiasi, hanya saja ini dengan logika pengetahuan seni rupa khas di Indonesia, sementara yang ini dengan logika media sosial. Dua-duanya apresiasi buat saya gitu. Ini pertanyaan terakhir ini, sebetulnya agak nyambung juga, meskipun mungkin saya agak sembrono membuat semacam istilah nih, soal apresiasi yang kemudian berujung pada transaksional ya. Oke. Ya, artinya mungkin ada kolektor. Apakah itu juga dimungkinkan muncul dari kelompok yang mengawali mengapresiasi dengan logika medsos seperti itu ya? Mungkin nggak lahir kolektor-kolektor baru dari situ? Buat saya sangat mungkin. Itu hal yang sangat menarik yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana misalnya kayak karya yang viralnya itu dengan istilah banana duct tape.
judul dari senimannya komedian kalau nggak salah. Itu kan juga bagaimana dia sangat dianggap instagramable, terus difoto, diunggah, boom, viral. Tapi kemudian juga ada kolektor yang melihat, oh ini ada hal yang menarik nih sama karya ini, walaupun cuman pisang ditempel di tembok, secara secara harfiahnya bentuknya seperti itu, tapi ada mungkin gagasan yang dilihat menarik oleh kolektor ini, dan karena itu viral, banyak orang yang mengapresiasi dalam logika medsos ini dan dibeli, dikoleksi. Jadi buat saya mereka ini terhubung praktiknya. Mungkin apresiasi dengan cara yang beda lagi. Yang ini tadi ingin apa ya, mengakuisisi atau mengoleksi gagasan tersebut mungkin yang satu, dan membangun pengetahuan baru dari situ. Yang di sini mengapresiasi dengan logika media sosial, dan mungkin ada juga orang-orang seperti peneliti seni yang mengapresiasi dengan logika pengetahuan seni. Jadi sangat bermacam-macam. Kalau yang kasus itu mungkin ada orang gila, seniman gila, kolektor juga lebih gila lagi gitu. Karena ada uang ya. Oke, terima kasih Mbak Elo Jessica. Terima kasih atas perbincangan kita kali ini, dan sampai ketemu di acara yang lain. Saya Kus Indarto di Kota Seni Kita. Salam.